jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kembali lagi di Islam Itu Indah. Buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema mahar jangan mahal. Wah, menarik sekali ini, karena kalau buat aku pribadi banyak banget hal-hal yang sebelumnya gak aku ketahui. Jadi aku ketahui sekarang, tapi aku pengen nanya lagi nih biar makin mantep pokoknya. Ustadz Riza, mohon izin aku mau nanya. Siap. Bukan Ustadz, bukan. Ustadz, ini pertanyaannya agak bikin deg-degan sih sebenarnya Ustadznya. Karena kebanyakan orang nih ya Ustadznya menjadikan mahar itu tuh dalam bentuk kayak bingkisan uang gitu. Terus tanggalnya disesuaiin, terus disesuaiin. Terus ada juga yang kayak kemasannya dihias-hias gitu. Itu gimana ya? Bentuk kayak dinosaurus. Iya, ada bentuk dinosaurus terus macam-macam. Itu aku pertanyaannya sebenarnya tetap sah nggak sih Ustadz? Ada ini kak modelnya kayak orang India gitu ya. Iya. Atau di Bali gitu. Itu saya banget. Kalau gitu aku mau jawabannya Ustadz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Permasalahan hidup secara baik perspektifnya harus diukur kadarnya dari Quran dan hadis. Setuju? Mari kita buka Quran surah An-Nisa ayat 59. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanazzatum fi syai'in farudduhu ilallah war rasuli. Ada ketentuan, ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul dan pemimpin akan membawa kita pada satu sifat. Fa in tanazzatum fi syai'in, kalau Anda menemukan permasalahan boleh atau tidaknya, maka kembalikan kepada Quran dan hadis. Lalu bagaimana improvisasi kehidupan yang mengkreasi mahar, uangnya dibentuk kipas, Ibu ya. Maharnya dibuntel-buntel jadi naga ya. Secara syar'i apakah diperbolehkan? Masalahnya syarat syahnya menikah itu bergantung kepada mahar. Mari kita lihat hadis riwayat Muslim nomor 2363. Antum a'lamu bi amri dunyakum. Anda lebih paham urusan dunia Anda. Berarti Rasulullah telah memberikan garis besar. Kalau urusan dunia berkaitan dengan dunia selama tidak menyalahi syariat maka hukumnya jaiz. Apa itu? Boleh saja. Nah, maharnya dibentuk seperti apapun, kreasinya dibikin indah agar enak dipandang mata, maka boleh? Jawabannya jaiz, boleh. Karena tidak ada nash dalam Al-Quran ataupun hadis yang menyatakan dilarang mengimprovisasi mahar dalam bentuk apapun. Maka inilah yang dikatakan antum a'lamu bi amri dunyakum. Anda lebih tahu urusan dunia ketimbang aku, kata Nabi. Itu untuk melihat ke depannya. Berarti secara global apapun yang dibuat manusia selama tidak melanggar ketentuan syariat dan tidak melanggar aturan Allah maka hukumnya jaiz, boleh-boleh saja. Nah yang kedua, yang perlu diperhatikan, ini tidak berkaitan dengan hukum syariat tapi hukum dunia. Sebab Bank Indonesia mengeluarkan sebuah kebijakan tidak boleh berlaku merusak uang. Jadi kalau sampai uang yang dibikin mahar dilipat-lipat hingga merusaknya, membuat lecaknya dan tidak bisa menjadi alat tukar lagi, maka Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 akan memberikan hukuman 5 tahun penjara kepada orang yang merusak nilai uang. Nah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan syariat tapi pada aturan pemerintah. Tetapi aturan pemerintah wajib diikuti. Sebab apa? Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi begini, orang menikah tanpa ada surat secara sah dari agama boleh. Tetapi karena tidak ada surat maka ia sah pernikahannya tapi dosa kepada pemerintah. Sebab apa? Tidak mengikuti aturan pemerintah. Nah berkaitan dengan mahar ada aturan uang yang tidak boleh lecak, tidak boleh rusak. Oleh karenanya sebisa mungkin para wedding organizer yang menjual instrumen untuk memperindah hantaran atau mahar dengan sentuhan, dekorasi atau bentuk lainnya yang paling utama tidak merusak uang. Karena akibatnya kalau merusak uang kita akan kena satu hukuman dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2011, 5 tahun penjara bagi orang yang merusak nilai uang walaupun itu dalam bentuknya mahar. Nah yang berikutnya yang bisa dipahami, secara syariat berarti
mahar yang dibentuk macam-macam itu boleh? Iya boleh. Maka silakan kita bisa berimprovisasi dengan apapun selama ketentuannya tidak melanggar aturan syariat. Namun fakta yang menjadi perhatian kita, jangan sampai hiasan itu bernilai ghulu. Atau dalam bahasanya lebay banget. Mahar yang dikemas ini kan merupakan pemberian sebagai bentuk simbol tanggung jawab seorang suami kepada istri. Namun kalau dikemasnya secara ghulu berlebihan maka akan menimbulkan persepsi atau fitnah yang macam-macam. Misalnya mahar dibentuk seperti buaya kemudian dikasih tulisan buaya darat. Nah ini akan menyinggung sang suami. Gila buaya darat ya. Nah persepsi inilah yang harus dijauhi karena akan menimbulkan fitnah yang macam-macam. Atau satu wedding organizer membentuk satu mahar yang di dalamnya dikasih sesuatu yang menyakiti calon istri. Contohnya apa? Sang istri tak suka hiasan ular, tetapi di mahar itu uang yang dijadikan mahar dibentuk menjadi ular. Nah ini akan menimbulkan perspektif yang aneh dan fitnah yang luar biasa sehingga akan menimbulkan kecenderungan kerusakan hati atau rasa hati yang tidak enak hingga akan mengganggu jalannya prosesi mahar yang akan terjadi. Oh, Masya Allah, jadi sebenarnya boleh asal Boleh. tidak melanggar syariat Islam. Dan tidak boleh lebay. Nggak boleh lebay juga ya. Nah, mesti paham dulu hiasan. Masih paham dulu, makanya tadi aku deg-degan soalnya aku kayak gitu. Dan hukum itu tadi berlaku ya Undang-Undang nomor 7 tahun 2011. Oh aman kok, uangnya bagus, Iya, uangnya nggak dirusak. jangan Bener. dilipat-lipat. Oh enggak. Daripada 5 tahun, Najubillah min dzalik, astagfirullahaladzim. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Ustaz Riza, Masya Allah. Bagus uang aku nggak dirusak pokoknya. Jamaah. Ustadz Maulana aku izin mau nanya Ustadz. Iya. Ini aku penasaran tadi sama Ustadz Kasif bilang katanya gini. Iya. Dari ada yang pestanya dibesar-besarin Iya. apa segala macam daripada dibesarin gitu kemudian maharnya dibesarin. Iya. Itu gimana tuh Ustadz dalam sudut pandang Islam aku penasaran deh. Oke, siap. Mohon penjelasannya Ustadz Maulana. Makasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah. Senang nggak kalau ada acara pengantin? Ingat ya, yang mana didahulukan? Mahar atau pesta? Ah, bagus, yang jawab perempuan. Ya, karena tahu mahar itu kembali ke dia. Kalau pesta kembali ke tamu ya. Tapi tahu dirilah. Jamaah, gini. Terima kasih banyak Islam itu Indah mengangkat ini. Artinya di budaya Indonesia sangat memuliakan wanita. Tepuk tangan dong. Coba datang ke wilayah saya, Sulawesi Selatan. Itu luar biasa itu. Kalau orang punya anak perempuan bahagia, senang. Saya diucapin selamat karena punya 3 anak perempuan. Karena anak perempuan Sulawesi Selatan. Makanya usah sampai sekarang belum menikah. Karena di sana haji beda lagi. S1 beda lagi. Kalau dia hajinya dibeli. S1-nya juga dibeli. Wah. Makanya anak saya. 3. Ingat, mahar itu wajib, pesta itu sunnah. Tapi ingat, jangan juga ditinggalkan pesta. Karena pesta itu meninggalkan, artinya menyelamatkan orang dari fitnah. Kenapa dipestakan? Kenapa diundang? Kenapa diacarakan? Supaya nanti kalau dia berboncengan, orang tidak berburuk sangka. Siapa itu? Istrinya. Kenapa tahu? Saya datang waktu undangannya, acaranya. Kan gitu. Dan bentuk mensyukuri. Acara ini luar biasa loh. Bu, jangan pernah tidak hadir di 5 waktu kepada anak. Salah satu 5 waktu itu ketika anak mendapatkan kebahagiaan. Salah satunya adalah pesta. Kalau perlu adakan hajatan, tanda kesyukuran. Kata Nabi minimal memotong 1 ekor kambing. Saking pentingnya ini. Cuma dalam hal ini ingat maharnya. Saya juga sepakat sama Ustaz Kasif Khair. Makasih, kita sama-sama sepakat ya. Kenapa? Karena mahar itu kalau perlu lebih bagus maharnya. Kalau itu maaf ya,
Kalau yang pesta-pesta kan gimana ya? Ada solusinya. Mau tahu? Mau. Kerjasama antara dua belah pihak. Kerjasama. Siapa yang mengadakan pesta, dia yang terima hasilnya. Itu aja. Supaya balik modal. Atau kata suami, aku bawa mahar sekaligus uang belanjanya supaya kamu aja yang pesta. Kalau ada rezeki saya yang pesta. Gitu aja. Itu bisa dibicarakan, dimusyawarahkan. Maka mahar menjadi hak dan milik wanita. Sekali lagi, siapa yang punya? Wanita. Ini harus ditekankan. Makanya jangan, saya tuh kalau menghadiri acara pernikahan, itu mahar langsung saya bawa ke perempuan. Ambil, kamu yang punya ini. Jangan sampai diambil orang. Sakit hati karena sibuk. Pesta-pesta. Mana mahar? Gak tahu di mana tadi. Sakit hati itu. Itu harus kalau perlu masukin. Kalau memang ada tanah, mana surat tanahnya? Itu sompana. Kalau di Makassar sompana, tega sompana. Maka pesta sebagai pertanda rasa syukur. Tapi bukan rasa sombong. Saya menghadirkan banyak artis. Tapi tidak apa-apa sepanjang tidak ada kesombongan. Apa artinya sombong, Bu? Merendahkan yang lain. Terima kasih banyak kepada yang memuliakan anaknya mengadakan pesta besar-besaran. Ini kita tidak melarang sepanjang mampu. Jangan sampai pesta tapi berutang. Manggut-manggut lagi. Bikin acara besar-besaran. Pinjam dulu nanti insya Allah banyak. Kenapa mendahului Allah? Pas pestanya, musim hujan. Enggak ada yang datang. Enggak balik modal tuh. Soalnya beda. Harusnya yang begituan tidak berharap. Kalau saya waktu menikah, Bu, saya cuma umumkan di masjid. Saya akan menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Yang mau datang silahkan, terima kasih banyak. Yang berat enggak apa-apa. Aku begitu aja. Karena saya tidak mau memberatkan. Alhamdulillah tamu saya membeludak. Mulai jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Bahkan membeludak sampai jam 12 malam. Benar tidak pakai undangan loh, Bu. Saya cuma beritahu umi saya, masaklah untuk 1000 orang. Udah, selesai perkara. Jangan sampai 1000 orang yang datang. Kalau banyak lebihnya, kasih tetangga. Selesai perkara. Dan alhamdulillah habis. Tanda kesyukuran. Jadi tidak ada yang kecewa. Ada yang datang, janganlah, enggak apa-apa. Kami cuma syukuran. Ustadz makasih loh jawabannya. Soalnya masih ada yang gini Ustadz. Tadi aku bilang perbandingan itu, udahlah pesta aja yang besar, mahal kecil aja. Atau juga yang tadi seperti sebaliknya Tidak, jadi itu. sebaliknya kalau mau pesta besar-besaran, tidak ada masalah. Sepanjang mampu. Dan tidak berniat untuk yang lain-lain. Gak boleh sombong dan yang Gak boleh lain-lainnya. sombong, gak boleh berharap. Itu sebenarnya. Islam itu apalagi memuliakan sebenarnya. Dan harus kerja sama istri dulu ya, baiknya maunya gimana gitu ya. Kalau mau, kamu aja yang pesta, gak usah. Aku ngikut aja. Uangnya buat siapa? Ya buat kamu Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Terima kasih, tepuk tangannya dong. Masya Allah. Senang deh pasti ya kalau misalnya istri yang jadi istrinya Ustadz Maulana ya pasti ya. Jamaah. Baik, saya mau ngasih kesempatan lagi nih untuk jamaah. Ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh angkat tangan. Oke, kalau gitu sekarang yang pakai merah ya, merah. Ibu boleh Bu, silakan, boleh berdiri. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hilda dari Majelis Nur Huda Cibogel, Bogor. Ya. Tepuk tangan dong dari Bogor loh. Masya Allah. Ustadz mau tanya, mahar itu kan nantinya jadi milik perempuan. Kadang ada perempuan yang menuntut sejumlah mahar kepada pihak laki-laki. Sebenarnya ini diperbolehkan tidak sih Ustadz? Kemudian kalau pihak laki-laki itu tidak bisa memenuhi tuntutan maharnya, itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah tepuk tangannya. Terima kasih Ibu untuk pertanyaannya. Jadi boleh nggak tuh perempuan menuntut mahar kepada laki-laki? Terus kalau laki-lakinya nggak mampu gimana? Kalau gitu yuk kita dengarkan tausiah dari guru kita Ustadz Kasif Her. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih Bang Sony Septian yang paling ganteng Masya Allah. Waktu dulu ngasih mahar ke Virus Arafik berapa?
Nggak apa-apa. Ini jadi pelajaran buat kita anak muda nih. 999.099. Tangan itu mahal tuh. Karena nyari 9 angka-angka begitu tadi kata Ustadz Syam susah tuh. Ini menunjukkan Bang Sony pengen mahar ini sebagai bentuk kenangan terindah abadi yang tidak terlupakan. Bentuk kesungguhan. Kesungguhan luar biasa. Boleh nggak mahar itu kita sebagai istri minta menentukan saya mau mahar sekian. Dalam Islam boleh. Tapi jangan sampai calon suami kita nggak jadi nikah sama kita gara-gara kita memberatkan maharnya. Betul apa betul? Kita pengen mahar ini sebenarnya bentuk agar terjadinya pernikahan. Rasulullah SAW bersabda khairun nikah aisaruhu. Sebaik-baik pernikahan yang maharnya paling ringan, paling mudah dan paling murah. Sehingga terjadi pernikahan. Ustadz saya pengen nikah maharnya 1 miliar. Lihat kamu punya calon suami ini tukang ojek. Kamu minta 1 miliar tidak terjadi pernikahan. Tapi lihat walaupun dia tukang ojek dia hafiz Quran 30 juz. Bikin mahar yang terjadi dengan mahar ini terjadi pernikahan. Bukankah harta bisa dicari betul apa betul? Bukankah uang bisa dicari? Nikah dengan mereka yang punya akhlak yang baik, yang punya agama yang baik. Dan ini adalah ketentuan dari agama yang kalau kita mengikutinya kita akan bahagia dalam pernikahan kita. Nabi SAW bersabda, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Yang pertama li jamaliha, karena cantiknya. Kemudian wali hasabiha, karena keturunannya. Keturunannya kita lihat bapak ibunya rajin sholat di masjid, ibunya rajin majelis taklim. Kemudian yang ketiga lima liha karena hartanya. Yang keempat apa kata Rasulullah? Wanita dinikahi atau suami dinikahi li diniha karena agamanya. Mana yang kau pilih? Agama, harta, keturunan, apa kecantikan atau ketampanan? Mana yang kau pilih? Yang benar nih sholat 5 waktu tapi pengangguran. Yang kita milih agama, yang kita butuh bukan pekerjaan tetap. Calon suami yang punya pekerjaan tetap nggak butuh kita. Yang kita butuhkan adalah suami yang tetap bekerja. Bukan suami yang penghasilan tetap, tapi bukan suami yang kerja tetap, tapi tetap bekerja. Walaupun dia nggak punya kerjaan tetap, tapi dia bisnis, dia jualan bakso dari nol. Mungkin sehari keuntungannya 10.000. Kita nikahi dia karena kita lihat dia sholat, dia baca Quran, dia rajin pergi majelis taklim. Tiba-tiba usahanya meningkat. Dari 1 gerobak punya 1000 gerobak. Alhamdulillah, bayangkan tuh. Jadi yang namanya jangan sampai kita menilai calon suami kita dari sekedar harta. Berarti kita berpikiran sama seperti orang-orang kafir. Orang-orang kafir hanya menilai harta sebagai ukuran kemuliaan. Gimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'ammal insanu idza" gimana Ustaz? "Ya akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman." Kalau dikasih duit nih orang-orang kafir nih cara berpikirnya. Kalau dikasih duit hartanya banyak, jabatannya tinggi, terkenal, popularitasnya meningkat. Oh berarti dia orang mulia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu ahanan. Kalau seandainya dia rezekinya sempit, dia nggak punya uang, mungkin rezekinya terbatas, makan sehari-hari aja susah, maka dibilang ini dihinakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ukuran kemuliaan orang-orang kafir bukan orang beriman apa? Harta. Kalau kita enggak. Kita lihat calon suami kita hartanya mungkin dia kurang, tapi agamanya luar biasa. Pilih dia. Karena dia yang akan membahagiakan kita. Betul apa betul? Makanya kata Rasulullah SAW dan ini adalah sebuah peringatan, warning buat kita calon orang tua. Saya juga punya 2 anak perempuan. Ustadz Riza punya 2 anak perempuan. Ustadz 3 anak perempuan. Bang Sony 1 anak perempuan. Ustadz Syam? Cari anak perempuan. Cari anak perempuan. Cari anak perempuan. Kata Rasulullah SAW warning kita nih yang punya anak perempuan. Apa warning Rasulullah? Apa peringatan Rasulullah? Iza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqahu fazawwijuh fa illam takun fitnatun wa fasadun kabir. Wahai para wali-wali, orang tua yang punya anak perempuan, kalau datang kepada kamu, orang yang baik akhlaknya, bagus agamanya, buru-buru nikahin. Jangan gara-gara mahar tinggi akhirnya nggak jadi menikah. Laki-laki ini soleh, laki-laki ini baik. Kenapa? Kalau engkau nggak menikahkan cuma gara-gara mahar yang tinggi, mahar yang mahal, maka tunggu kehancuran kata Rasulullah. Tunggu, engkau nggak akan pernah bahagia selama-lamanya karena engkau telah menolak laki-laki yang
menjadi calon penghuni surganya Allah. Dia akan gandeng tangan anak kamu. Dia akan gandeng putri kamu menuju surga Allah Subhanahu wa taala dengan dibimbing agama, dibimbing akhlak, dibimbing menuju bagaimana meneladani perjuangan dan pengorbanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul apa betul? Jadi jangan sampai mahar mahal kemudian kita menolak laki-laki soleh yang datang kepada kita sehingga menyebabkan tidak terjadi pernikahan dengan dia. Justru kita memilih laki-laki yang kaya padahal akhlaknya enggak jaminan, akhlaknya justru rendah. Malah ketika menikah dengan dia timbul percekcokan, perkelahiran yang menyebabkan pernikahan kita berantakan. Na'udzubillah. Agama ketika engkau menjadikan standar ukuran dalam rumah tangga, maka rumah tangga kita dipastikan akan bahagia. Dunia, bahagia akhirat. Masya Allah, jazakallah khair Ustaz, terima kasih. Jadi boleh sedikit menuntun tapi gak boleh memaksakan. Tepuk tangannya, ya Allah, Masya Allah. Buat para suami, tetap bekerja, muliakan istrimu. Buat para istri, doakan suamimu, Masya Allah. Jamaah! Ustadz Syam mau nanya lagi sedikit. Siapa Mas Sony? Itu yang pertanyaan aku yang tadi. Kalau misalnya nauzubillah min zalik nih suami istri pisah, maharnya dibalikin lagi gak sih ke suami? Gak modal nih. Makanya aku pengen tahu tuh Ustadz. Nauzubillah min zalik ya, nauzubillah min zalik. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan Syam menjelaskan dengan sederhana, mudah-mudahan kita semua mengerti. Masya Allah, ternyata di dalam Al-Quran sudah ditentukan dan jumhur ulama semuanya sepakat bahwa penentu daripada dikembalikan atau tidak dikembalikan serta jumlah dikembalikannya berapa, ternyata itu ada ditentukan di dalam Al-Quran. Jamaah. Pernah dengar gak Bu orang nikah? Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar tersebut kredit. Pernah gak Bu? Pernah? Belum pernah ya? Belum pernah, alhamdulillah. Ya, Masya Allah, semuanya tunai ya. Atau misalnya ada orang nikah begini, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mahar yang tersebut dibayar tunai. Ya, itu yang sering kita dengarkan ya Bu ya, dibayar tunai. Karena ada mahar yang langsung diberikan, ada juga mahar yang ditangguhkan. Kenapa dijelaskan posisi yang seperti ini? Karena ini akan menentukan apakah maharnya dikembalikan kelak ketika terjadi talak. Karena ada talak, ada fasakh. Ada talak, ada fasakh. Fasakh itu batal. Ya, talak itu menceraikan. Ada talak, ada fasakh. Maka ini akan menentukan apakah dikembalikan atau tidak dikembalikan. Dan jumhur ulama, semua ulama fikih, mayoritas ulama fikih mengatakan bahwasanya dari Hanabilah, dari Syafi'iyah, dari Malikiyah, daripada imam yang lainnya mengatakan kalau sudah terjadi jima maka 100% maharnya harus dibayarkan. Baik belum dibayarkan, kalau tadi kan cicil Bu, ya belum dikasih langsung tuh, maka itu 100% harus dibayarkan. Ada juga yang tunai tadi, kalau sudah dikasih maka tidak boleh diminta kembali. Baiklah, sekarang kondisi-kondisi di mana seseorang meminta kembali maharnya. Maka kondisi pertama, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa wa qad faradtum lahunna fariidah. Maka kondisi pertama, ketika terjadi pernikahan maka sang suami belum memberikan maharnya atau ditangguhkan maharnya lalu belum berjima, maka maharnya boleh dikembalikan 100%. Dan si suami tidak wajib membayarkan 100%. Saya nikah, contoh ya Bu ya, saya ambil contoh saya. Saya nikah dengan perempuan, lalu saya bilang saya terima nikahnya dengan mahar tersebut cicil, ya kredit. Belum saya kasih tuh hari itu tuh. Lalu saya menikah, terjadi ijab qabul dan ternyata batal pernikahannya karena satu dan lain hal. Saya belum berhubungan dengan istri, maka saya tidak wajib bayar tadi. Maka saya tidak wajib bayar maharnya tadi. Kondisi yang kedua, apabila sudah melaksanakan akad nikah, lalu ketika akad nikah sudah menyebutkan maharnya, tapi ketika menikah belum berjima, satu dan lain hal mengatakan bahwa dia tidak sempat berjima, maka dikembalikan fanisfu ma faradtum.
faradtum setengahnya. Ya Allah, rela nggak Bu? Dikembalikan setengahnya. Tapi Al-Quran mengatakan demikian, surah Al-Baqarah ayat 237. Sudah akad nikah Bu, sudah disebutkan maharnya berapa. Kemudian ternyata setelah menikah belum sempat berhubungan satu dan lain hal. Ternyata pas dipikir-pikir, saya tuh nikah sama kau karena kau cantik di foto. Kata ceweknya, saya juga nikah sama kau karena kau fotomu ada mobil mewah di belakang. Ternyata kau numpang foto doang. Pokoknya pernikahan ini batal. Maka setengahnya dikembalikan karena sudah tadi mengatakan tunai. Kemudian kondisi yang ketiga adalah di mana semuanya apa tadi? Yang pertama jumhur ulama setuju bahwasanya dibayar 100%, yang kedua dikembalikan 100% atau tidak wajib dibayarkan, yang ketiga adalah ketika dibayarkan setengah, sedangkan kondisi yang terakhir adalah ketika sudah akad nikah, sudah terjadi yang namanya akad nikah dan disebutkan maharnya bisa jadi dikembalikan 100%. Dikarenakan apa? Bukan talak. Kalau yang tadi tiganya talak. Kalau yang keempat ini adalah fasakh. Pembatalan pernikahan karena satu dan lain hal, maka dia gugur kewajibannya untuk membayar mahar. Tapi sebagai laki-laki tahu dirilah. Masa sudah menikah, lagian maharnya seperangkat alat sholat itu pun diminta lagi. Walaupun maharnya cuma berapa tadi dan diminta kembali, waliya'adzu billah. Akan tetapi kata Al-Quran, kalaupun ini tidak wajib bayar maharnya tadi. Fanisfu ma faradtum, boleh dibayar setengahnya. Dengan alasan yang tadi disebutkan Ustadz ya. Ayat 236 dan 237 dan semua ulama sepakat, mayoritas ulama, jumhur ulama sepakat bahwasanya yang menentukan kondisinya adalah kondisi berhubungan badannya, jimanya. Cima tuh. Ya. Lagian di mana harga diri seorang laki-laki kalau Iya, diminta bro, lagi? ya Wah, elah. kita jangan kayak gitu ya, Bro. Pacaran aja, jalan aja sama gebetan, masa lu minta dibayarin? Oh, Malu, nauzubillah min dzalik, bro. udah pacaran nggak boleh pacaran Iya. lagi. Aduh, jangan ya. Perempuan jangan mau seperti itu ya. Tenang, saya belain. Masya Allah. Jamaah. Senang nggak datang ke Islam itu Indah? Senang ya ketemu sama guru-guru, belajar langsung ya. Nah pasti jamaah yang ada di rumah pengen tuh kayak ibu-ibu yang ada di studio. Caranya gimana tuh? Tinggal lihat di bawah saya. Ini nanti ada emailnya sama nomor, bisa hubungin ke sini. Pokoknya hati-hati terhadap penipuan karena ini semua gratis, tidak dipungut biaya sedikit pun. Nah jamaah, setelah ini akan ada berita yang viral banget nih yang lagi hangat-hangatnya diperbincangkan oleh masyarakat. Mau tahu? Kalau mau tahu jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhanallah.